bertemu ngobrol, makan bareng, bahkan menatap mata seseorang. Tapi orang itu sudah mati beberapa hari yang lalu. Dan yang ada di depanmu bukan dia lagi. Ini bukan cerita karangan. Ini tentang Willy dan rumah di tepi sungai yang menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Boneka pocong di pohon itu ternyata tidak kosong. Waktu itu sore mulai turun pelen-pelen di sebuah desa kecil yang jarang dilewati orang luar. Langitnya kelabu, seperti ditutup lapisan tipis yang menahan cahaya matahari agar tidak jatuh sepenuhnya ke tanah. Angin berhembus pelan, tapi dinginnya terasa sampai ke kulit. Padahal bukan musim hujan. Suasana desa itu terasa aneh bukan karena sepi, tapi karena sunyinya seperti hidup. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan setiap orang yang datang. Disitulah Willy pertama kali menginjakan kaki. Dia turun dari motor ojek yang mengantarnya dari jalan besar. Di pundaknya tergantung tas ransel berisi pakaian dan beberapa dokumen. Dia berdiri sejenak, menatap sekitar. Rumah-rumah di desa itu terlihat tua, sebagian besar dari kayu, dengan cat yang sudah mengelupas. Tidak banyak orang terlihat di luar, dan yang ada pun hanya menoleh sebentar, lalu buru-buru masuk ke dalam rumah. Willy menarik napas panjang. Tujuannya hanya satu, mencari rumah peninggalan kakeknya, Mbah Wito. Nama itu sebenarnya terasa asing baginya. Sejak kecil, dia hampir tidak pernah mendengar cerita yang jelas tentang sosok itu. Orang tuanya selalu menghindari pembicaraan tentang Mbah Wito. Yang dia tahu hanya potenggen-potenggen, cerita yang terdengar seperti bisik seorang lelaki tua yang meninggalkan keluarganya, pergi entah kemana, dan kembali puluhan tahun kemudian sebagai orang yang berbeda. Orang-orang bilang, Mbah Wito mendalami ilmu kebatinan, ilmu yang tidak semua orang berani sentuh. Ilmu yang katanya bisa membuat seseorang memiliki kemampuan di luar nalar manusia biasa. Dan bagi Willy, semua itu terdengar seperti cerita lama yang dilebih-lebihkan. Sampai akhirnya kabar itu datang. Mbah Wito pulang dan meninggal secara mendadak, tanpa penjelasan, tanpa riwayat sakit yang jelas. Dan anehnya, tidak ada keluarga yang benar-benar mengurusnya. Seolah-olah kehadirannya memang tidak pernah diharapkan sejak awal. Willy datang bukan karena rindu. Dia bahkan tidak punya kenangan dengan kakeknya. Tapi ada tanggung jawab yang harus dia selesaikan, mengurus rumah peninggalan itu. Dan di balik itu semua, ada rasa penasaran kecil yang terus mengganggu pikirannya. Seperti ada sesuatu yang belum selesai. Dia berjalan pelan, menyusuri jalan desa, sampai akhirnya berhenti di sebuah toko kelontong kecil di pinggir jalan. Toko itu sederhana, hanya beratapkan seng dengan rak-rak kayu yang dipenuhi barang kebutuhan sehari-hari. Disitulah dia pertama kali bertemu Dira, seorang perempuan muda yang berdiri di balik meja kasir. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mas, nyari siapa ya? Tanya Dira. Suaranya lembut, tapi terdengar hati-hati. Saya cari rumahnya Mbah Wito. Katanya di sini, jawab Willy santai sambil meletakkan tangannya di meja. Kalimat itu langsung mengubah suasana. Ibu Mirna yang tadi sibuk menyusun barang di rak langsung berhenti dan menoleh. Gerakannya pelan, tapi wajahnya terlihat tegang. Kamu? Cucunya? Tanyanya dengan suara lebih rendah. Willy mengangguk tanpa curiga. Beberapa detik, hening. Tidak ada yang bicara. Bahkan suara angin di luar seperti ikut berhenti. Ibu Mirna akhirnya menarik napas panjang, seolah sedang menimbang sesuatu. Rumahnya di pinggir sungai, katanya pelan. Jalan lurus saja, nanti kelihatan sendiri. Dia berhenti sebentar, tapi ucapnya menggantung. Willy met, tapi kenapa Bu? Dira menatap Willy cukup lama, seolah ingin memastikan sesuatu. Lalu dia berkata pelan, kalau bisa, jangan lama-lama di sana. Willy hanya tersenyum kecil. Baginya,
Itu terdengar seperti peringatan khas orang desa yang suka mengaitkan hal-hal biasa dengan sesuatu yang mistis. "Iya, tenang aja," jawabnya santai. Padahal dia belum tahu apa yang sebenarnya sedang diperingatkan kepadanya. Perjalanan ke rumah itu tidak jauh, tapi terasa lama. Jalan semakin sempit, pepohonan semakin rapat, dan suara sungai mulai terdengar samar dari kejauhan. Ketika akhirnya dia sampai, langkahnya melambat. Rumah itu berdiri sendiri di ujung desa. Tua, kusam, dan terasa seperti sudah lama ditinggalkan. Cat temboknya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi tanpa pernah dipangkas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara sungai di belakang rumah yang terdengar seperti bisikan panjang yang tidak pernah berhenti. Willy berdiri di depan pintu beberapa detik sebelum akhirnya mendorongnya. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Begitu dia melangkah masuk, bau apek langsung menyergap. Bau rumah lama yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Tapi ada sesuatu yang lain. Bau tanah basah dan sesuatu yang samar, seperti bau busuk yang belum sepenuhnya tercium. Willy mengerutkan hidung, tapi dia mengabaikannya. "Cuma rumah lama," gumamnya pelan. Dia mulai membersihkan sedikit bagian dalam, membuka jendela, dan menaruh barang-barang Nia di salah satu kamar. Matahari sudah hampir tenggelam saat dia selesai. Tanpa banyak pikir, dia makan bekal yang dibawanya, lalu berbaring. Malam pertama berjalan terlalu tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada gangguan, hanya sunyi yang panjang. Keesokan harinya, saat matahari belum terlalu tinggi, terdengar ketukan pelan di pintu. Willy membuka dan mendapati Dira berdiri di sana dengan membawa rantang. "Mas, ini ibu nitip makan," katanya. Willy tersenyum. "Wah, makasih banget. Kebetulan belum sempat keluar." Dira masuk sebentar. Mereka duduk dan ngobrol ringan, tapi sesakoli Dira terlihat seperti memperhatikan sesuatu di dalam rumah. Matanya sering bergerak, seolah mencari hal yang tidak terlihat. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, Willy mengajak Dira melihat halaman belakang. "Di belakang ada apa sih? Dari tadi kedengeran suara sungai terus," katanya. Dira langsung terlihat ragu. "Nggak usah, Mas." Tapi Willy sudah berjalan lebih dulu. Dan saat mereka sampai di belakang, langkah Willy terhenti. Di bawah sebuah pohon tua yang besar dan menjulang, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Puluhan, bahkan mungkin ratusan boneka kecil, bentuknya seperti pocong, terbuat dari kain kafan yang sudah berubah warna menjadi kecoklatan. Ikatannya jelas terlihat di bagian kepala dan kaki, persis seperti mayat yang belum dilepas dari kain kafannya. Boneka-boneka itu digantung di setiap dahan pohon, bergoyang pelan. Padahal angin hampir tidak terasa. Dira langsung mundur satu langkah. "Mas, jangan didekati." Suaranya pelan, tapi penuh ketakutan. Willy justru mendekat dengan rasa penasaran yang semakin besar. "Ini apaan sih?" "Palingan cuma hiasan aneh," katanya sambil menatap lebih dekat. "Mas, jangan!" Suara Dira mulai panik. Tapi Willy tidak berhenti. Dia mengulurkan tangan dan memetik salah satu boneka itu dari dahan. Di detik itu juga, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun bergesekan keras seperti ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Dari arah sungai, terdengar suara seperti benda besar yang jatuh ke air. Willy terdiam. Boneka di tangannya terasa dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang merayap pelan ke kulit. Dingin seperti sesuatu yang sudah lama mati. Dan entah kenapa, sejak saat itu, udara di sekitar mereka terasa berubah. Ada sesuatu yang ikut terlepas. Awalnya, perubahan itu halus, tidak langsung terlihat jelas,
tidak langsung menakutkan. Justru itu yang membuat semuanya terasa lebih mengganggu. Willy jadi lebih pendiam. Hari pertama setelah kejadian di pohon itu, dia masih terlihat biasa saja. Dia masih sempat bercanda sedikit dengan Dira saat pamit pulang. Masih sempat mengucapkan terima kasih atas makanan yang diantar. Tapi sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah. Dia lebih sering diam. Kalau duduk, tatapannya kosong ke satu titik. Bukan sekadar melamun biasa, tapi seperti pikirannya sedang pergi jauh. Sang Geca kadang sampai dipanggil berkali-kali pun tidak langsung menyahut. Dan kalau diajak bicara, jawabannya selalu terlambat. Seperti orang yang harus kembali dulu ke tubuhnya sebelum bisa merespons. Awalnya Dira mencoba mengabaikan perasaan itu. Dia berpikir mungkin Willy hanya capek atau masih menyesuaikan diri dengan suasana rumah tua yang memang terasa aneh. Tapi makin hari, rasa tidak nyaman itu justru semakin kuat. Apalagi setelah dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Tatapan mata Willy kosong. Bukan kosong seperti orang kelelahan atau kurang tidur, tapi kosong yang dalam. Seperti tidak ada siapa-siapa di dalam sana. Seperti tubuh itu hanya wadah yang sedang ditempati sesuatu. Dan setiap kali Dira mengingat momen itu, bulu kuduknya langsung meremang. Beberapa hari kemudian, Dira memutuskan datang lagi ke rumah itu bersama Ibu Mirna. Mereka membawa makanan seperti biasa, tapi kali ini dengan perasaan yang jauh berbeda. Sepanjang jalan, Ibu Mirna tidak banyak bicara. "Bu, menurut Ibu, Mas Willy kenapa?" tanya Dira pelan. Ibu Mirna tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke depan. Langkahnya sedikit dipercepat. "Kita lihat saja nanti," katanya singkat. Tapi dari nada suaranya, jelas ada sesuatu yang dia sembunyikan. Saat mereka sampai di depan rumah, suasana terasa lebih berat dari sebelumnya. Udara terasa lebih dingin, meskipun matahari sedang tinggi. Halaman yang kemarin hanya terlihat berantakan, sekarang terasa tidak, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Dari balik semak-semak, Dira mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, lebih keras. Masih tidak ada suara. Akhirnya, dia mencoba mendorong pintu, dan pintu itu terbuka. Begitu terbuka, bau menyengat langsung menyeruak keluar. Busuk, pekat, menusuk hidung, sampai membuat dada terasa sesak. Ibu Mirna refleks menutup hidungnya. "Ini bau apa? Ya Allah," gumamnya dengan wajah meringis. Dira menahan napas, tapi rasa mual tetap naik ke tenggorokannya. Mereka melangkah masuk pelan-pelan, dan di ruang tengah mereka menemukan Willy. Dia duduk di lantai, sedang tapi tidak normal. Nasi yang seharusnya ada di piring berceceran di lantai. Lauknya tercampur tanpa bentuk yang jelas. Tangannya kotor, penuh nasi dan minyak. Dia makan dengan sangat cepat, seperti seseorang yang sudah tidak makan berhari-hari. Tapi bukan itu yang paling mengerikan. Beberapa butir nasi jatuh ke lantai, dan tanpa ragu, dia mengambilnya kembali, memasukkannya ke mulut dengan gerakan yang kasar dan tidak terkontrol, seperti bukan manusia yang sedang makan. "Mas Willy," panggil Dira pelan. Suaranya bergetar. Willy berhenti. Perlahan, dia menoleh, dan saat itu juga jantung Dira seperti berhenti berdetak. Mata itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada ekspresi, tidak ada kesadaran yang bisa dia tangkap. Hanya tatapan lurus yang dingin, seperti milik sesuatu yang tidak hidup. Dan di sudut bibirnya ada noda hitam, kering, seperti darah yang sudah lama menempel. "Mas, kamu gak apa-apa?" Suara Dira semakin pelan. Willy tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap, lalu tersenyum, pelan, sangat pelan, terlalu pelan, sampai terasa tidak wajar. Dan senyum itu tidak sampai ke matanya. Ibu Mirna menarik tangan Dira pelan. "Sudah,
kita pulang dulu, bisiknya. Mereka keluar tanpa banyak bicara. Tapi sejak saat itu tidak ada lagi keraguan. Ada sesuatu yang salah dengan Willy. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam itu Dira tidak bisa tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, yang dia lihat hanya wajah Willy dengan senyum aneh itu. Bau busuk dari rumah itu seperti masih menempel di hidungnya. Dia mencoba menenangkan diri, mencoba berpikir rasional. Tapi ada satu hal yang terus mengganggunya. Pongka itu, boneka pocong yang kemarin digantung di pohon. Kenapa dia merasa jumlahnya berkurang? Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Dira memutuskan kembali ke rumah itu sendirian. Dia tidak tahu kenapa. Seperti ada dorongan kuat yang membuatnya harus memastikan sesuatu. Perjalanan ke sana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara burung pun hampir tidak terdengar. Saat dia sampai di depan rumah, langkahnya sempat terhenti. Pintu tertutup, tidak ada suara dari dalam. Tapi entah kenapa dia merasa rumah itu tidak kosong. Dia mendorong pintu perlahan. Krik, suara pintu terdengar panjang dan pelan. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyambut. Lebih dingin dari sebelumnya. Sunyi, terlalu sunyi. Mas Willy panggil Dira. Tidak ada jawaban. Dia melangkah pelan ke dalam. Setiap langkah terasa berat. Jantungnya berdetak kencang, seperti memberi peringatan untuk berhenti. Tapi dia terus berjalan menuju. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Dan saat pintu itu terbuka, dia hampir menjerit. Di atas tempat tidur, puluhan boneka pocong itu yang kemarin masih tergantung di pohon, sekarang ada di dalam rumah. Desu Sunrapi mengelilingi sesuatu di tengah. Willy, dia duduk bersila, kepalanya menunduk, tubuhnya diam, dan dia berbicara pelan, berbisik. Sudah, saya bawa. Suara itu lirih, tapi bukan suara Willy yang dia kenal. Lebih seperti suara orang tua, seperti suara yang datang dari tempat yang sangat jauh. Dira mundur. Perlahan, napasnya tidak teratur. Tangannya dingin. Dan di detik itu juga, Willy berhenti bicara. Pelan-pelan, dia mengangkat kepalanya. Gerakannya patah-patah, tidak natural. Seperti sesuatu yang sedang belajar menggerakkan tubuh manusia. Matanya langsung menatap ke arah Dira. Dan dia tersenyum. Sudah datang lagi. Suara itu terdengar jelas. Tapi bukan miliknya. Dira tidak berpikir lagi. Dia langsung berbalik dan lari. Keluar dari rumah itu secepat mungkin. Dia tidak peduli dengan jalan. Tidak peduli dengan napasnya yang hampir habis. Dia hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Dia sampai di rumah dengan kondisi panik. Napasnya terengah-engah, wajahnya pucat. Ibu Mirna langsung mendekat. Ada, APA dear. Dira menceritakan semuanya tanpa terlewat satupun. Dan semakin dia bercerita, semakin wajah Ibu Mirna berubah. Pucat, takut, dan seperti mengingat sesuatu yang lama ingin dia lupakan. Malam itu, mereka tidak banyak bicara. Tapi, satu keputusan akhirnya diambil. Mereka tidak bisa membiarkan ini. Mereka butuh bantuan. Mereka harus melibatkan Pak RT. Karena apa yang terjadi di rumah itu sudah jelas. Bukan urusan manusia biasa. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Langit benar-benar tanpa bintang. Seolah semua cahaya sengaja disembunyikan. Udara dingin turun pelan, menyelimuti desa dengan suasana yang menekan. Tidak banyak orang yang masih terjaga. Dan yang ada pun memilih tetap di dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Di tengah suasana itu, Pak RT dan Pak Sobur akhirnya
ikut datang bersama Dira dan Ibu Mirna. Mereka membawa senter, beberapa alat seadanya, dan keberanian yang sebenarnya sudah goyah sejak awal. Tidak ada yang banner-banner siap menghadapi apa yang mungkin ada di rumah itu. Tapi mereka tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Sepanjang perjalanan menuju rumah di tepi sungai, tidak ada yang banyak bicara. Hanya suara langkah kaki. Dances, suara angin yang terdengar seperti bisikan panjang. Dira berjalan sedikit di belakang. Jantungnya terus berdetak kencang sejak tadi. Bayangan Willy yang duduk di tengah bonka-bonka itu masih terus terlintas di kepalanya. Saat rumah itu akhirnya terlihat di kejauhan, langkah mereka melambat. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Dan entah kenapa, terasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggu kedatangan mereka. Pak RT berhenti beberapa langkah dari pintu. Semua hati-hati, katanya pelan. Pak Syobur mengangguk, meskipun wajahnya terlihat tegang. Mereka mendekat perlahan. Pintu rumah itu tertutup rapat, terkunci. Tapi dari dalam terdengar suara, pelan, samar, seperti langkah kaki. Langkah yang pelan, diseret sedikit, seperti seseorang yang berjalan tanpa tenaga. Semua langsung terdiam. Pak RT menatap pintu itu beberapa detik. Suara itu masih ada, pelan, tapi jelas. Di dalam ada orang, bisik Dira. Suaranya hampir tidak terdengar. Pak RT tidak menjawab. Dia hanya mengambil napas dalam, lalu mundur satu langkah. Dan dengan tenaga yang tersisa, dia mendobrak pintu itu. Brok! Pintu terbuka dengan keras. Suara benturan menggema di dalam rumah yang kosong. Mereka langsung masuk. Senter diarahkan ke segala arah. "Willy!" teriak Pak RT. Suara itu menggema, tapi tidak ada jawaban. Sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Padahal tadi jelas ada suara langkah. Mereka berdiri beberapa detik, mencoba mendengar sesuatu. Tidak ada, hanya suara napas mereka sendiri. Pak Syobur mulai menyisir ruang tamu. Pak RT menuju dapur. Dira dan Ibu Mirna berdiri ragu di dekat pintu. Lalu akhirnya ikut masuk. Setiap sudut rumah diperiksa. Kamar, dapur, ruang belakang. Samiwa kosong, tidak ada Willy, tidak ada boneka, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Semua yang Dira lihat kemarin tidak pernah terjadi. Rumah itu memang kosong sejak awal. Ini, gumam Pak RT pelan. Dira mulai gemetar. "Pak, kemarin saya lihat sendiri. Di kamar, boneka itu suaranya mulai pecah. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada bukti. Tidak ada jejak. Hanya rumah kosong dengan bau yang masih samar tertinggal di udara. Sampai akhirnya Pak Syobur yang berjalan ke arah belakang tiba-tiba berhenti. Senter di tangannya mengarah ke sesuatu di luar. "Di sana," katanya pelan. Tapi suaranya berubah. Semua langsung menoleh. Tanpa banyak bicara, mereka berjalan menuju halaman belakang. Langkah mereka terasa berat. Semakin dekat ke pohon tua itu, bau busuk semakin kuat. Lebih menusuk. Dira langsung menutup hidungnya. Ibu Mirna mulai menangis pelan, seolah sudah tahu apa yang akan mereka temukan. Dan saat cahaya senter jatuh tepat di bawah pohon, semuanya terhenti. Di sana, terbaring tubuh Willy. Tubuhnya sudah tidak utuh, seperti manusia hidup. Kulitnya menghitam, mengerut. Beberapa bagian terlihat membusuk parah. Lalat beterbangan di sekelilingnya. Suara dengungnya memenuhi udara. Dan bau yang selama ini mereka cium berasal dari tubuh itu. Dira langsung jatuh lemas. Kakinya tidak sanggup menopang tubuhnya. Ibu Mirna menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pak RT mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat pasi. Pak Syobur hanya diam, tidak bisa berkata apa-apa. "Ini nggak mungkin," gumam Pak RT dengan suara bergetar. "Karena kalau ini benar, kalau tubuh itu benar Willy, berarti
selama ini yang mereka lihat, yang mereka ajak bicara, yang makan di depan mereka bukan Willy. Beberapa hari setelah kejadian itu, hasil pemeriksaan akhirnya keluar dan hasil membuat semuanya semakin tidak masuk akal. Willy diperkirakan sudah meninggal sejak beberapa hari yang lalu, jauh sebelum Dira datang dan melihatnya makan, jauh sebelum mereka berbicara dengannya, jauh sebelum semua kejadian aneh itu terjadi. Artinya, selama ini mereka berinteraksi dengan sesuatu yang bukan manusia. Sejak hari itu, rumah di tepi sungai itu dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan di siang hari sekalipun, orang-orang memilih memutar jalan daripada melewati rumah itu. Pohon tua di belakang rumah masih berdiri, diam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar pergi. Dan kadang, kalau malam terlalu sunyi, beberapa orang mengaku melihat sesuatu di sana. Di dahan-dahan pohon itu, bergelantungan, kecil, putih kecoklatan, bergerak pelan. Meskipun tidak ada angin, boneka-boneka itu seperti masih ada, seperti tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang percaya itu adalah bagian dari ilmu milik Mbah Wito. Ilmu yang tidak hanya dipelajari, tapi juga dipelihara. Ilmu yang butuh wadah, ilmu yang butuh pengganti, dan siapapun yang menyentuhnya akan menjadi bagian dari itu. Willy, tanpa sadar, sudah mengambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan sejak saat itu, dia bukan lagi sekadar manusia. Karena di tempat itu, kematian bukan akhir. Dan kehidupan bukan jaminan bahwa seseorang benar-benar hidup. Kadang yang berjalan, berbicara, dan cerita pun tamat.